ya pengen deh ya kejar-kejar sama wartawan, diuber-uber sama wartawan, gak taunya itu beneran sampai sekarang gue dikejar-kejar mulu. Itu mah kasusnya beda kan. Ya bukan, tapi kan tetap aja Kang, maksudnya akhirnya dikejar-kejar sama gitu, wartawan. Ayu dan keluarga tuh nggak pernah sama sekali ngusik orang. Ya. Jadi kalau kita diusik, pada saat diusik lu kenapa lu gitu? Kenapa punya urusan apa gitu? Sampai sekarang gitu. Jadi ya wajar lah seorang bapak kan ngebela anaknya ya. gitu kan. Kalau gue bilang gue nggak gagal nikah sih. Gak gagal nikah. Ya, Oke. itu yang pengen gue rubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Murang Kali. Kali ini bintang tamunya wah, sempat heboh lah di media sosial. Ya, dia dibully lah, tetapi dia juga punya pasukan fansnya yang kuat juga lah. Terus juga salah satu penyanyi yang lumayan cukup meteor ya, cepat banget di industri musik Indonesia, dan dia sekarang bertahan. Itu yang gue seneng gitu, seseorang yang banyak yang meteor teori meteor gitu ya. Jadi pendatang baru tapi memang cepat juga meteor juga itu ke bawahnya. Tapi ini salah satu penyanyi yang sampai detik ini konsistensinya masih oke, dan dia di jalur jazz. Salah ya. Ayo Ting Ting. Boleh dong. Ini baru loh. Ditonton sama ribuan orang di depan kita, ini baru. Yang lain mah sepi. Tempatnya lucu banget, boleh dicontoh nih kayak kos-kosan anak TK. Boleh duduk ya Kang? Damang? Ya ampun, pakai kaca. Insya Allah pakai akrilik kita buka. Buka. Insya Allah lah ya. Aman. Bismillah. Dan Anda dan saya kan fans klubnya Positif, ya kan? Iya benar, udah pernah kena ya Kang. Insya Allah nggak kena lagi Kang. Oke, Sempit yuk. Ya, Kang? Iya. Sebagai bintang tamu di Murang Kali, gue tar dulu, diam dulu. Gue agak bingung, lu tuh orang Sunda atau memang cuman diem di Depok aja, atau orang Betawi? Gimana, coba ceritain? Sebenarnya kalau Ayu mah aslinya orang Betawi. Orang Bapak? Bapak dulu lahirnya di Bogor. Bapak tuh asli Depok. Oke, tapi lahir di Bogor. Ya, terus pindah ke Depok tuh. Oke. Ya, terus kalau ibu benar-benar asli, orang Betawi asli, Jakarta. Oh, jadi bener-bener Jakarta banget deh ya? Bener-bener Jakarta ya? Betul. Temennya ondel-ondel aja pokoknya ya? Yang punya tanah sini yang punya tanah. Nyokap bokap lo, gitu kan? Bokap gue. Berarti kalau gitu Murang Kali nggak tahu dong artinya apa? Apa Murang Kali? Coba direka-reka aja. Dia tadi yang demen nih contoh ini kayak TK. Nah, coba kira-kira hubungannya apa? Murang artinya Kali. Apa? Ini bahasa Sunda ya? Bahasa Sunda. Kan gue orang Sunda. Masa Obrolan dengan Kang Arman. Obrolan berarti ya? Obrolan. Bener tambah. Bukan. Lagi. Obrolan. Ini dong, lihat ininya kan, lu kan tadi demen kayak anak kecil. Nah, hubungannya apa tuh? Obrolan TK. Bukan. Kayaknya satu kata Murang Kali obrolan TK enggak mungkin. Obrolan anak. Anak. Ya, Udah orang tua. Joyok. Apaan sih Kang? Murang Kali itu anak kecil. Ya benar, berarti tadi ada anaknya enggak? Iya, tapi obrolan. Jadi Iya. kecil. Jadi kita berbicara masalah Ayu tentang waktu Ayu masa kecil. Murang Kalinya Ya Ayu. Allah, lucu amat sih Kang. Gue kira tuh lu tuh orang Sunda, cuman lu dilahirin di Depok, jadi Sundanya nggak terlalu Enggak Kang, jadi Betawi banget loh ya. Betawi asli. Betawi gitu. banget. Oke, kalau gitu udah. Nah, ntar lu ngegambar. Ini kan bintang tamu nih, Judika. Oh, Lasso. Itu siapa aja? Artis dangdut baru Ayu doang nih. Dangdut? Iya ya kayaknya. Oh, Lesti udah. Telat gue. Tadi Pokoknya gue bilang kalau Ayu emang cuma Ayu doang nomor 1 Kang. Enggak. Gua sekarang bukan. Iya. Sekarang gua aduin. Ya, boleh. Kemarin Lesti trending keempat. Nah, coba lu trending enggak? Iya. jangan ditendingin sama Lesti dong. Lesti kan namanya lagi oke dia. Udahlah. Lesti kan udah, mending lu buka. Dibuka malu, ada barang buat lu di situ. Enggak. Demi Allah, gua mah enggak ada di sini mah, takut. Barang hidup ya. Astagfirullahaladzim. Takut soalnya Kang. Takut. Nah, itu apa? Bawa. Jarum suntik. Jangan ketawa dulu. Si Akang udah tahu nggak pernah disuntik lagi. Lah emang bener gua nggak pernah disuntik.
Lu jangan ngeres lu mikirnya. Maksudnya gua tanya, Iya Kang, ini ada apa dengan jarum suntik waktu lu murang kali? Kok bisa ada beginian? Nggak nih Kang, jadi ceritanya gini dulu ya. Dulu gini ya, kebalik sampai gua nih. Jadi waktu di SD tuh ya, biasanya kan dulu kalau kita tuh anak-anak SD ada yang namanya suntik. Iya. Ada kan? Imunisasi. Imunisasi pasti ada tuh. Nah, gue tuh paling takut Kang sama jarum suntik. Takutnya kenapa? Ya tajam ada jarumnya. Oh iya, maksudnya trauma sama jarum gitu ya? Iya maksudnya jadi pernah gini, pertama kan absen gue A. Oh, pertama tuh. Pertama, tapi di atas gue ada tuh teman gue masih inget banget deh. Siapa namanya? Namanya Angga. Angga, oke. Si Jadi Angga cowok. Ayu baru ya? Angga Ayu, dia duluan nih disuntik. Lagi syuting, halo jangan ngobrol. Halo. Jangan ngobrol lagi Ngobrol syuting. aja orang lagi syuting, dengerin dong orang cerita. Terus kan udah tuh ya, dia disuntik nih pertama. Sampai klenger-klenger, sampai nangis-nangis. Padahal itu jarum suntik belum nuncep ke pantatnya dia. SD berapa ya? SD 1. Enggak, maksudnya kelas berapa? Kelas 1 SD. Oh, kelas 1 SD, oke. Pertama kali masuk SD. Si Angga klenger-klenger. Klenger-klenger, kita kan syok nih. Abis dia nama kita kan. Wah abis ini gue nih, kita juga jadi ikutan nangis. Nangis, kabur, keluar ke sekolah. Kebetulan di dekat sekolah itu seberangnya rumah saudara. Oke. Zaman dulu masih pakai telepon rumah. Yang gitu kan? Iya yang begitu telepon rumah. Kita nangis, kita telepon ibu, telepon rumah, Bu, telepon ayah Bu, tolong temenin Teteh, Bu Teteh nggak berani suntik sendiri Bu. Ayah datang deh. Jadi setiap suntik itu ayah pasti selalu datang nemenin. Dan biasanya anak-anak kalau suntik tuh di sini. Kalau Ayu nggak mau, suntiknya di pantat karena takut kalau dimari Kang. Terus ayah juga selalu kasih. Pokoknya kalau lu berani suntik dikasih abis pulang suntik tuh dibeliin es krim, ada hadiah. Tuh gue sampai kelas 6 SD begitu. Pertanyaan gue, 6 SD itu kan udah lumayan gede lah. Lu disuntik di pantat. Enggak. Kalau pas udah kelas 4 udah enggak di sini. Di tangan ya gue jadi juga kelas tahu 3 lah ya. Sampai kelas 3 kelas 4 lah. Gue masih mikir kelas 3 gitu pas di sekolah lu di pantat kelihatan gitu kan. Gue mah enggak malu Kang, yang penting pokoknya gue enggak sakit aja. Enggak ngelihat. Berarti gini, lu tuh takut ngelihatnya disuntik Takut karena kan di sini kan tetap aja disuntik. Takut ngelihatnya Kang. Takut ngelihat Sampai masuknya. sekarang juga kalau misalnya disuntik nih, gue enggak pernah mau ngelihat. Berusaha untuk mengalihkan ya, pokoknya gini pikiran. aja gitu ya. Tapi kan lu gak lebay yang nggak lebay gitu. Nggak lebay. Cuman ya gini aja lah. Iya, gitu. paling gitu Ya. sekarang. Tapi paling kalau sebelum disuntik nih biasanya gue gitu mulu. Ntar dulu dok. Jangan gitu, maju mundur jadi sampai kadang suster yang nyuntik gue juga kadang suka grogi, sampai dia juga gemeteran. Iya, kan, jadi tremor juga. tremor. Karena takut ngeliat gue Iya. kayak gini. Oke. Gitu bisa aja lu nyari tip. Wah keren nih. Oke. In frame. Silakan. Makanan. Gue kaget, gue kira siapa. Ya Allah. Itu coba sebut makanan apa aja? Ini makanan kesukaan gue. Baru tadi pagi gue disuapin ginian sama bapak gue. Ini telur. Masih disuapin lu? Iya enggak, tadi kan lagi buru-buru Kang. Jadi disuapin. Udah disuapin biar cepet kerjanya. Apa aja sebutin kan kagak kelihatan. Nasi, telur ceplok, nasi panas-panas biasanya nih, pakai kecap, pakai kerupuk Kang. Dari kecil. Dari kecil suka. Jadi gue tuh kalau mau pergi daripada ribet, gue tuh orangnya nggak suka ribet. Daripada masak makan ini itu nggak aja, udah ceplok telur, nasi putih udah. Tapi sampai sekarang ternyata gitu. Sampai sekarang Ini suka. apa? Nah kalau ini jajanan gue dari dulu. Sampai gue inget banget waktu gue hamil, gue ngidam ginian. Ngidam gituan. Ngidam ginian, makanya anak gue pedes banget mulutnya kayak lidi-lidian SD. Si Bilkis kalau ngomong. Jadi gue hamil Kang. Temen gue tuh ada sahabat gue namanya Caca. Jadi dia tuh selalu standby selama gue hamil. Jadi gue bilang, Cak, gue lagi ngidam ini. Dibawain setiap hari sama dia tuh ya ke rumah. Saking setiap harinya, sampai emak gue marah. Emak gue ngeri, di dalam perut gue pedes makan lidi-lidian mulu kan. Takut panas. ada apa-apa lah. Bener. Akhirnya setiap teman gue datang bawa dibuang ke tempat sampah sama emak gue. Saking keseringannya. Tapi kan biasanya kalau lagi ngidam gitu kan lu tetap mencari.
gue tetap nyari, cuma kan kalau setiap hari kan gak dikasih juga sama emak gue. Cuma senang gitu nyemilin ini tuh dari dulu. Enggak, sorry itu namanya apa sih? Gue tahu, cuma namanya apa gitu. Lidi-lidian. 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 Lidi-lidian ya. Lidi-lidian ini Kang enak. Ini ada yang rasa pedes, ini yang rasa keju. Dapet aja lu nyari. Di sini mah bebas makan aja. Bisa? Ini juga kalau lu belum makan ya bisa lah makan aja. Enggak, ini mah udah enggak panas. Oke. Sambil lu makan, in frame lagi. Apalagi sih Kang? Bukan makanan sekarang. Mel, sini Mel. Nah. Buka sama lu. Dapat bayaran berapa lo keluar masuk? Dia lebih gila dari gue bayarannya. Iya. Kayaknya dari tadi dah. Dia Gak, ini. gokil. Buka. Nah. Tahu aja lo. Kok bisa lo? Kreatif nih. Siapa nih tim kreatifnya? Boleh nggak dipakai? Susah. Wawancara sama YouTuber mah susah. Kalau dia wawancara sama YouTuber mah mikirnya produksi aja. Kacau. Kang. Apa? Gunting kuku juga dia punya. Kenapa lu sampai ketawa gitu? Semua orang punya kali gunting kuku. Kenapa? Gue ini ya. Orang yang nggak pernah pakai gunting kuku kan. Lu tuh. Gue nih. Dari kecil. Ini baru sekarang aja nih. Kuku gue baru sekarang aja nih kuku gue panjang. Gara-gara kemarin ceritanya mau jadi penganten. Tapi kan nggak jadi. Bentar. Ini murang kali. Lu nggak usah curhat yang sekarang. Enggak, kan ini gue ngasih tahu cerita. Ini beneran. Benar. Ini bener ngasih tahu cerita, bukannya curcol. Ini Ntar lah, kenyataan. terakhir-terakhiran lah gue bahas ini. Jadi karena emang pengen jadi pengantin, gue panjangin nih cerita Mau kuku. dipanjangin. Biasanya mah kalau dikit panjang dikit, gue gigit, sampai ke kaki-kaki Kang, gue mah gigit kuku. Gini loh, gini. Iya, gue mah begini nih. Sampai anak gue nanya pernah, gue lagi gitu, Bunda ngapain? Emang nggak punya gunting kuku? Enggak, sorry. Gue tahu cerita ini adalah murang kali lo gitu ya, waktu Iya. kecil lo. Iya. Cuman gue nggak ngira sampai sekarang lo seperti itu. Ini sampai sekarang. Sampai sekarang. Enggak, kenapa? Maksudnya kan sekarang ada udah gunting kuku. Misalnya si ayah bisa aja, ya tolong dong gitu. Nggak Kan bisa. Nggak enak ya Kang, gimana ya Kang? Tetep aja gue pakai gigi gue gitu. Enggak kan, tapi kan rompal men. Rompal atuh. Gila Ya. lu rompal, gila lu. Enggak rompal. Lah gimana Ya, caranya? kalau yang udah bisa mah gue contohnya kayak Oh udah jago ya. udah jago, gue jadi kayak orang mani-pedi. Jadi keren lo. Lu bikin mani-pedi Ayu itu sendiri. Iya. Keren Tapi loh. emang bener Kak, kecuali nih ya, kayak misalnya mau ngeluarin kotorannya nih. Ya. Pakai yang korekannya kan tuh ada jadi gini, tuh. kalau kaki nih, berarti Kalau lu kaki. keluarin dulu kotorannya, baru lu gigit pakai Gue ini. gigit dulu. Lu mah gimana Lah, sih? gue gigit dulu Kang, kan baru tuh kebuka semua baru gue korek. Tapi kan kotoran itu bau yuk. Ya Bau kan? sendiri mah enak aja ya? Ih, enggak lah, enggak bau-bau banget. Emang ya artis kan enggak bau. Lu ngaco aja apalagi artis nomor 1 enggak mungkin lah. Benar. Oke. Bercanda. Oke. Bercanda Gua say. tungguin pokoknya lu ngalahin trendingnya Lesti. Ya amin. Deh, siapa tahu bener gak? Iya dong, Iya. berdoa mah yang bagus ya. Nah. Oke. Gitu kan. Tadi jadi- masalah, gue ini berbicara masalah badan lu dulu nih ya. Oke. Tadi masalah kuku. Ya. Oke. Sekarang, lu masih mau mancung hidung lu? Lu nanya-nanya sama siapa nih tim kreatif lu nih? Enggak. Tapi sebenarnya hidung gue ya kadang kan gue punya hairdo namanya Krisna. Adalah dia hidungnya tuh udah berapa kali dioperasi. Oke. Dirombak-rambik lah tuh hidung. Terus dia Udah suka ke atas ngomong. nggak sekarang bolongnya? Udah ke atas. Jadi kalau orang tiap tahun kan berubah apa ya? Kalau dia mau berubah hidung, bukan hidung. Oke. Jadi udah mancung, terus kadang dia suka ngomong gini, Dek. Kayaknya bagus deh kalau hidungnya ditaikin, Dek. Dia ngomongnya ke Ayu gitu. Bagus deh kayaknya kalau misalnya ntar ditambah di sini udah operasi. Aduh, makin cakep deh sih orang-orang Turki katanya gitu. Orang-orang Korea, mirip pasti. Jadi kan kita kadang suka kepikiran ya, apa iya hidung gue dioperasi, apa iya hidung gue tapi kan kita mikir lagi takut dosa kalau dia apa-apain gitu. Apaan sih lu ngeliat-ngeliat mulu ke sana? Ada pertanyaan lagi. Gitu. Jadi ya enggak sih ya kalau buat serius merubah enggak berani lah. Enggak, gue pertanyaannya adalah, lu tuh kan dulu sering narik-narikin hidung, murang kalinya. Lu tahu sampai sekarang.
Itu maksud gua mah nggak mau ngebahas yang tadi hair dulu. Lu tuh dari kecil gua pengen mancung. Iya kan? Emang sering megang ini, gue nggak tahu kenapa ya Kang. Emang dari kecil lu gitu-gitu tadi? Iya, gue nggak tahu kenapa. Seneng. Semua gitu, lu gitu-gitu. Iya, kadang gini terus kadang gini. Sampai kata bapak gue gini, lu jangan suka megang-megang hidung mulu, lu di TV ntar kata orang lu narkoba aja lu. Kata bapak gue gitu. Itu bapak. Lah, beneran Kang? Bapak gue tuh sering ngomong begitu. Lu jangan suka. Gue liatin lu kalau dia kan sering nonton Ayu kan. Iya, secara bapak lah, lu ibu kalau bapak. di TV gue liat jangan suka gini-gini hidung mulu, ntar sangka orang lu makin narkoba gitu. Emang itu lu gini-gini tuh dalam persepsi lu itu tetap mancung itu? Enggak. Enggak gini, mungkin karena dulunya lu waktu kecil sering gitu, jadi lu jadi kebiasaan sekarang ya, jadi sampai sekarang gitu. Jadi udah kadang nih di TV juga. Enggak kan lu mana enggak pesek Kadang atau gini. biasa ini mah segini mah ya sebagai orang Ya, nggak timur ya sama ya Iya, sama. standar lah ya. Standar. Minimalis lah Emang gitu. lu tuh pengen mancung kayak bule gitu? Minimalis. Minimalis lah. Enggak maksudnya pengen mancung gitu, mancung kayak Gua kan bule. suka banget nih sama orang-orang Turki. Oh, lu tuh seneng sama orang-orang Turki. Jadi Dari emang- dulu. Iya, tipe-tipe gue tuh emang Middle East. Middle Nah. East. Oh, berarti memang lu tuh pengen mancung gitu kayak Iya, orang iya. Turki. Iya nggak mancung juga, cuma kan emang udah kebiasaan ya Kang. Iya, Padahal iya, tuh di iya, rumah iya. suka gini. Terus sekarang kalau di TV juga suka gini. Iya. Tadi kan lu berapa kali tuh ngomong 2 kali kalau nggak salah ya. Gua kan penyanyi nomor satu. Berarti kan ke PD. Ya kan? Kelar nih gue. Ini saking pedenya Ayu nih. Waktu dulu kecil, lu ompong aja nyanyi cuek. Gue nih ya Kang, dulu kecil gigi gue tuh nggak bagus. Oke. Gigi. Oh, emang ini udah dibenerin nih? Enggak, gue nggak tahu kenapa. Oh, waktu kecilnya jelek. Kecilnya jelek, Makin tapi pas dewasa makin besarnya, bagus. dan gigi gue pun gue nggak pernah yang namanya divinir atau paling gue dibersihin aja. Ya, gitu. ya, Makanya ya, kadang ya. orang tuh suka bingung, tuh gigi lu divinir apa putih bener Iya, apa? gua kira lu dibenerin. Ternyata Enggak, bagus ya. Emang enggak, bagus, emang cuma enggak. dibersihin. Ya maksudnya Cuma, sama dokter lah ya. ke dokter gigi lah setiap berapa bulan Ya, sekali ya, ya. gitu. Waktu kecil lah emang ya udah mau ompong fashion show juga gue pede aja nyengir aja gue mah. Padahal Nyanyi ompong. juga nyengir padahal ompong. Dulu sih kecil ya gue nggak cakep-cakep banget lah ya. Tapi kalau sekarang ya. Iya. Yalah. Oke lah. Oke lah. Dalam kategori penyanyi dangdut gue oke lah. Oke lah, Oke oke. lah. Apa namanya? Itu tuh kelas berapa yuk? Si kayak gini. Tadi kan lu ngomong kayak apa tadi? Fashion show. Fashion show. Nah, berarti lu tuh dari kecil udah dari zaman murang kali lu tuh Oh, iya. udah panggung ya? Oh iya. Dari umur berapa? Gue dari umur 4 tahun Kang. Jadi Apaan di depan tuh? rumah. Nyanyi atau fashion show? Di dekat rumah gue tuh ada swalayan. Oke. Dulu namanya super ekonomi dulu tuh. Oke, Jadi situ oke. dia suka jangan ketawa emang bener. Lomba fashion show anak-anak. Dan gue tuh pertama kali diterjunin sama orang tua gue tuh di situ fashion show. Si 4 SD itu. 4 tahun. Oh, 4 tahun. 4 tahun. Oke. Umur 4 tahun gue dari situ, terus mungkin orang tua gue ngeliat gue nih centil ya. PD-nya ada lah ya. PD-nya ada. Kepercayaan diri, sorry. Ikut lomba lah tuh. Jadi setiap kemana aja lomba sampai gue SD kayaknya, SD kelas berapa? Kelas 6 apa SMP gitu. Gue terus Belum nyanyi? lomba fashion show belum. Fashion show ya, fashion show. Fashion show gitu. Sampai gue tuh cita-cita gue pengen jadi model. Cuma pas karena gue semakin gede, tinggi gue tidak memadai. Jadi gue sadar diri. Oke. Gitu. Jadi pas ya udah dari dulu emang suka udah catwalk gitu, udah senang fashion show, udah senang lomba-lomba dan selalu menang gitu. Berarti sebetulnya tanpa disadari jam terbang lu menguasai panggung tuh sebenarnya dari situ tuh. Dari Iya situ. kan, dari situ baru kan Kayaknya. nyanyi kan gitu ya. Nyanyi sampai Iya. lomba nyanyi juga gue diikutin, nyanyinya juga emang dari kecil tuh nyanyi dangdut. Lu emang udah demen dangdut gitu Iya, ya. karena ibu kan penyanyi dangdut. Mm-mm. Gitu. Jadi pas Ayu SMP tuh diajak-ajak nyanyi sama ibu. Oh, gitu. udah inilah ya. Dari panggung ke udah. panggung gitu sampai akhirnya ada yang nawarin record dan udah. Nah, lu waktu pertama kali nyanyi itu nyanyi dangdut itu pertama kalinya di SMP kelas 1, kelas 2? Pas gue masih kecil, nyanyi gue inget banget nyanyi lagu Berapa? Kumbang di taman, lagunya Ade Irma. Gue nyanyi itu umur berapa tahun ya? 5 tahun apa 6 Lah tahun? enggak, itu menyanyi ini Lomba. profesional maksudnya. Oh profesional, kalau profesionalnya gue nyanyi Yang udah dapat bayaran deh gitu. SMP SMP kelas 2, kelas 3 lah. Kelas 1 belum ya? Belum. Masih ikut-ikut ibu aja liatin Iya, gitu ya. iya. Terus diajak-ajak nyanyi gitu. Oke. Apaan lagi sih Kang? Wah, parah.
Foto cicak. Iya. Ya, ada apa dengan foto cicak? Jadi dulu gue tuh, Heeh. aduh, gila. Jadi gue waktu kecil nih ya, ya mungkin setahun 2 tahun kali ya. Iya. Hobi gue tuh emang aneh ya. Apa? Tembok nih, zaman dulu tembok putih tuh. Korek-korek kalau gompal tuh. Iya. Hobi gue tuh gue korek-korek. Heeh. Gue korek-korek, terus gue makanin. Pasirnya. Korek-korek, iya. Heeh. Gue korek-korek, masa temboknya gue makan. Siapa tahu lu lebih geragas. Lebih geragas. Itu tembok Gitu kan sampai ada cicak nih. mati. Gue nggak tahu itu mati, gue lupa. Tiba-tiba emak gue cerita, emak gue korek tinggal buntutnya doang. Ya gue nggak tahu ya, udah masuk itu cicak apa belum, gue nggak tahu apa emang endingnya doang yang gue ambil. Iya. Gue nggak tahu gitu. Jadi emang gue kecil kayaknya pernah makan cicak. Kayaknya bintang tamu sekarang salah deh. Udah deh, udahan aja ya. Yang kemarin-kemarin kriminal, bintang tamu gua ceritanya banyak banget kriminal waktu kecilnya. Serius? Ini tukang kanibal juga nih Iya, kanibal. iya kan beneran pas Aing mah. dikorek sama ibu tinggal buntutnya doang yang ketarik. Ah. Berarti kan otomatis badannya udah masuk ke perut gue. Gimana coba? Ya. Ya, gitu. Biasanya kan kalau cicak kemakan tuh kalau minum ya, kan banyak tuh yang kopi masuk ke pada kopi kita jatuh, nggak tahu iya. gitu kan. Kalau ini emang Emang enggak? makan pasir tembok. Ternyata mungkin di dalamnya tuh ada cicak. Ya namanya bocah. Benar. Coba lu tanya ke bokap nyokap lu. Bokap nyokap lu tuh orang Banten atau Depok? Soalnya lu kayaknya debus kalau makan pasir kayak debus soalnya. Kayak dari Banten. Gua orang Banten kan ya. Oh, orang Banten. Tuh Bagus, Arman Maulana tuh Bagus tuh kan Banten. Oh, gitu. jago kalau orang Banten Oke. Apa ya, dipelet? Di gua nggak ngomong Kang. Coba Jago nyanyi. gue lihat jidat lu. Mana? Ada tandanya nggak? Ini. Heeh. Kenapa lu? Ini. Coba cerita. Dulu gue tuh jatuh kalau nggak salah sih inget. Wah, gue tuh nangis banget nih jatuh ini nih. Gue inget gue nangis di kamar gue zaman dulu. Sama gue masih kecil juga. Kayak gue ketuncep sama apa sih? Pinggir kursi kejedot. Iya. Sampai berdarah keluar Sampai banyak berdarah. darah. Terus karena ayah gue tuh nggak mau, dia pikir ya mungkin pikirannya dia zaman dulu kali ya. Kata dia mungkin kalau dijahit akan berbekas. Oh, Dia takutnya gitu. Padahal iya, ternyata iya, kalau iya. dijahit kan nggak akan berbekas. Iya. Jadi gue nggak dijahit. Oh, malah sekarang jadi berbekas Malah ya. sekarang jadi berbekas gitu. Jadi kayak ada luka dalam. Oh jadi di dalam banget. jadi zaman dulu tuh bukan bokap lu cuek ya, nggak ngebawa ke Bukan, rumah sakit, tapi bukan. justru pikiran bokap lu adalah Iya, gitu, gue nggak takut mau ntar berbekas. anak gue berbekas di jidatnya, bekas jahitan atau apa, gitu. Mah udah didiemin aja. Udah didiemin aja, berhenti sendiri kali. Hujan kali ah. Gitu Kang. Jadi sampai sekarang ya udah nih, nggak bisa hilang. Tadi lu nyanyi apa waktu kecil? Kumbang-kumbang. Iya, emang itu dari kecil lu. Iya dari kecil emang dulu pilihan lagunya gitu. Jadi gue nyanyi lagu itu dulu. Oh, pertanyaannya sebenarnya itu yang sekarang tuh kumbang-kumbang. Kenapa sih emang lu dengan lagu itu, karena cuman nggak ada lagi gitu lagu dangdut yang lu Kang, ini? zaman dulu tuh lagu itu pas lagi booming-boomingnya. Ya kan Kang Aman nggak tahu kan maksudnya Iya. ya. Kalau ini Nggak kan- tahu lagu kumbang itu mah tahu. Heeh. Iya, jadi emang lagu itu lagi sama lagu Bunga Mawar, oh bunga mawar yang Erna Sari tuh. Nah kalau ini belum, gua nggak terlalu tahu. Kalau kumbang-kumbang tahu gua. Aduh, gue salah mesti orang. ketawa ya, memang bener yang nyanyi Erna Sari. Iya, itu lagunya begitu. Itu dua lagu Yang itu. dulu nyanyi lagu ginian. Mungkin udah tahu kali. Bener nggak ya tapi? Apaan? Penari jangger yang bikin asik di suasana tengah lu. Nggak tahu juga corong. Nah, gue yang kalau kumbang itu gue tahu. Kumbang sempet dengar gue kayak kalau iya. yang kumbang. Iya gitu. Emang lagu itu zaman itu lagi booming-booming, jadi gue nyanyiin lagu itu. Lagu tadi yang Erna Sari sama yang terakhir apa? Iya, itu Melati. Itu mah iyalah. Tahu ya. Oh bunga mawar yang aku punya. Kalau yang lagu Erna Sari emang pas gue ke Rusia, jadi gue nggak tahu. ngeles. Terserah lu, Kang, terserah Malu lu. sama Erna Sari gue ngeles. Gue ke Rusia tuh 1 tahun gue nggak ada. Oke, gue minta tips deh dari lu. Bagaimana caranya kalau cewek ke pasar aman gak diculik? Ih, lu tahu sih gue takut diculik. Yang mau nyulik lu siapa sih? Kang, karena gue mungkin dulu kecilnya sering nonton
film-film penjahat yang pintunya dari belakang mobil jeep, tau gak lu? Hah? Mobil Mobil jeep yang pintunya di belakangnya kebuka Wah, dua. Mobil-mobil penjahat Iye, penculik. Itu gue paling takut banget tuh zaman-zaman dulu. Jadi gue kalau kemana-mana gue mikirnya, ih gue gak bisa ntar gue diculik. Gue udah kayak berasa diri gue anak raja, ngerti gak lu? Padahal tinggal di gang sempit, belagu banget laga gue. Tapi emang gak tahu kenapa emang gue sampai sekarang pun ya takut diculik gitu sama orang-orang jahat. Sebetulnya ceritanya ini gua flashback nih. Waktu MOPD, ospek SMA. Nah, lu disuruh bawa perlengkapan kayak terong, telur, asin, sama disuruh bawa pare. Kalau nggak salah. Harus ke pasar tradisional. Akhirnya Alu dan temannya ke pasar karena Ayu cantik dan lagi rame kasus penculikan anak. Nah, trik supaya Ayu nggak diculik, dia pakai kacamata terus, mulutnya dikedut-kedutin supaya kayak kalau orang ilfil mau nyurik. Lu tahu? Gue SMP juga gitu. Iya benar, gue tuh kalau pulang sekolah juga karena pulang sendiri. Enggak, sorry. Tadinya gue kan cantik apa sih, kalau ternyata kedut-kedutin. Tapi emang bener Kang. Jadi gimana triknya? Gimana? Jadi iya benar, iya gue baru inget. Jadi emang gitu, pakai kacamata, diculun-culunin, jadi orang bego, jadi orang jelek supaya nggak diliatin sama orang. Karena kan gue tuh putih ya, maksudnya kulit gue tuh Iya termasuk putih, benar. putih gitu Kang. Jadi kadang kalau gue lewat kadang orang tuh suka ngeliat gitu, langsung gitu ya? pasti nengok, bukan karena merasa cantik, bukan Ya, cuma distract gitu. Gue takut. Gitu. Makanya gue selalu berusaha untuk menjelekkan diri gue, punya trik kayak misalnya gue dikepang dua lah, gue pakai kacamata lah, terus muka gue dijelek-jelekin lah. Tapi coba itu ke kamera itu kedut-kedutnya gimana? Pengen tahu supaya gue penculik tuh ilfil sama lo. Gue penculik nih, gue ilfil dong. Kayak misalnya nih kalau normal kan gue gini kan. Terus Misalnya, pas ke pasar dijelekin. Jadi orang tuh nggak ngeh gitu loh, nggak akan tertarik. Dan berhasil ya, sampai sekarang nggak diculik lo ya. Iya, dan nggak ada yang mau nyulik gue juga kan kalau sekarang mah. Oke. Nggak ada yang mau nyulik gue lah, ngaco pengawal gue aja banyak. Lu tuh sejak kapan lu pengen masuk TV? Maksudnya ada keinginan bahwa entertainer kali ya? Sejak kapan sih lu? Dari kecil ya, gue tuh sering banget ngeliat gue inget banget Marshanda. Oke. Dulu tuh zamannya Marshanda. Marshanda. Itu kan gila lah, ini banget ya, top dia banget. Dia masuk infotainment, dia ngobrol-ngobrol kayak diwawancarain gitu, dan gue meragain itu di kaca, gue inget banget. Oh, lu menginikan seperti Marshanda seperti gitu? Marshanda, gue pengen jadi artis gitu kan, gue ngoceh-ngoceh lah pokoknya, berasa diri gue Marshanda, diwawancara banyak orang, dan gue sempet bilang sama bapak gue gini, ya pengen deh ya kejar-kejar sama wartawan, diuber-uber sama wartawan, gak taunya itu beneran sampai sekarang gue dikejar-kejar mulu. Itu mah kasusnya beda kan? Ya bukan, tapi kan tetap aja Kang, maksudnya akhirnya dikejar-kejar sama gitu, wartawan. Apa yang padahal gue tuh ucapan ya, namanya ucapan anak kecil ya, cuma sekedar ngucap doang gitu, gak yang gimana-gimana gitu, tapi bisa jadi kenyataan. Bisa gitu. Jadi kenyataan. Gue masih sekarang sampai kayak, makanya itu ya kalau ngomong tuh jangan sembarangan gitu. Bener. Kadang mungkin ada yang bisa menjadi doa buat kita juga. Betul. Gitu. Nah, itu tuh yang diungkapkan di sini kan, bahwa lu tuh pas saat lihat Marshanda, aduh gue pengen kayak Marshanda gitu kan. Tapi kan ternyata Ayu itu berhasil menjadi pemeran reka adegan yang tayang jam 2 kriminal pagi. Ih, geblek deh. Berhasil jadi artis jam 2 pagi kan, ini kriminal reka adegan kan. Pantes ya gue tanya sama adik gue, hah syuting sama Arman Maulana? Ngapain lu syuting sama Arman? Emang dia mau collab sama gue? Ya udah lu diem aja deh, pokoknya lu tahu aja pokoknya ntar. Lu diem aja udah, pokoknya lu datang. Oh ternyata begini ceritanya. Kampret. Makanya lu jangan lihat tuh yang trending doang dong. Bukan masalahnya lihat lu kan pop, gue pikir kan ya udah lu temen-temen lu ya pop aja gitu. Enggak lah, semua. Ya gue kan gak kepikiran, terus tiba-tiba dia bilang lu ada jadwal syuting sama, hah? Sama Maulana? Ini kayaknya ngeles ya, nggak mau nyeritain ya. Mereka adegan jam 2 pagi sebagai pemeran adegan kriminal jam 2 pagi keluarnya di TV. Apa ya? Coba ceritain lo. Jadi dulu, jadi tuh ada
Dulu masih Lu yang di KPK kapur gitu di Enggak, bukan kayak gitu. Gimana? Latifi dulu, kalau nggak salah Latifi, ya benar. Ada, Latif, masih. Abdul Latif itu menteri kita punya TV. Iya kan? Latifi Iya ya kan? benar Latif. Terus, Abdul Latif. jadi bukan reka adegan gitu Kang, jadi dibuat seperti sinetron. Oh, gua tahu. Iya. Ah. Jadi kriminal tapi dibikin kayak Tapi dibikin berita sinetron. gitu. Benar. Jadi dibikin jalan cerita. Benar. Gitu. Benar. Seorang anak SMA Ya. yang ketabrak di rel kereta, ceritanya. Tapi beneran ini serius. Iya, terus. Itu dulu tuh saking gue pengen jadi artis, udah deh apa aja diambil aja Iya, gitu sikat kan. aja. Sikat aja, ya halal juga nggak bener. apa-apain. Udah acting, punya bapaknya galak, terus udah gitu sekolah. Pokoknya apa gitu gue lupa ceritanya, endingnya gue ditabrak di rel kereta api. Jadi kereta api. Gue disiramin sama apa itu? Darah-darahan yang dibuat dari kayak apaan gitu, lengket, udah ke rambut, kepala, wah udah abis dah, udah dijemur di tengah rel kereta api. Itu zaman dulu gue umur berapa itu gue masih sekolah. Dapat duit? Dapet, itu dibayar. Jadi udah lengket, tidur. Syutingnya lama, jadinya cuma sekilas doang. Tayangnya jam 2. Tayangnya jam 2 malam. Kayaknya jam 2 malam, udah gitu kriminalitas pula. Lu bayangin tuh seorang gue coba. Aduh. Lu pernah ngelabrak kakak kelas waktu SMA nggak? Bukan gue yang labrak, gue yang dilabrak. Oh, lu yang dilabrak. Gue yang dilabrak dan gue ngelabrak dia pada saat ada bapak gue. Jadi gue tukang SMA ya. Gue dikatain sama kakak kelas gue, penyanyi dangdut. Oh, ini udah nyanyi nih. Udah nyanyi. Enggak, sorry. Kakak kelas lu bisa ngatain gitu, lu udah nyanyi masuk ke TV atau tahu bahwa lu penyanyi baru ini aja di off air Gue aja? baru penyanyi dangdut off air ya? tapi gue sering kayak izin dari sekolah. Ketahuan lah gitu. Tahu Kenapa lah. tuh si Ayu? Emang semua tahu sih. Oh, emang lu gua penyanyi nyanyi. lah. Nggak ada yang gue tutupin gitu. Terus ya udah akhirnya pada saat itu dia tuh rame-rame tuh ngelabrak gue tuh. Rame-rame ya gue kan ngerasa dong diri gue, dia neriakin penyanyi dangdut. Teman-teman gue kan, gue nengok kanan kiri nggak ada yang penyanyi dangdut, gue doang, berarti kan dia nyinggung gue. Lu sorry. Iya, Terus? udah tuh gue ya kalau gue sih gitu zaman dulu, gue nangis, gue telepon bapak gue dateng, langsung gue labrak balik ada bapak gue. Oh, beraninya karena ada ayah rojak ya. Iya, kenapa? Karena emang gue masih sekolah, masih tanggung jawab bapak gue. Yeah. Kenapa emang gue labrak balik? Ya udah mereka pada takut pas giliran ayah gue datang. Setelah itu pembulian itu, setelah itu mereka nggak berani bully. Nggak ada yang berani lagi. Nggak berani lagi. Nggak ada yang berani. Ya udah, lu mau penyanyi aja lah udah Iya, gitu ya. biarin aja lu pada ngomong di belakang, yang penting kan nggak pada. Ya nggak ini ngebully lagi, lu lah ya, nggak pada ngebully rese lu. lagi. Sampai kepala sekolahnya semuanya turun, guru-guru rame semua. Hmm. Tapi kepala sekolah tuh ngebela gue karena emang gue nggak salah. Iya. Gitu. Ya lu, Jadi, lu menyanyi emang kenapa gitu iya, kan? emang kenapa gitu. ngeganggu Tiba-tiba juga. gue dikeroyok satu kantin gitu pada Oh, ngeliatin ngeroyok. Gue kira cuma satu orang. Jadi dia teriak dari pojokan nih, di tempat-tempat dia Apa sih nongkrong. teriaknya kayak apa sih? Kayak, penyanyi dangdut gitu. Iya, itu tuh yang mana yang belagu itu tuh si penyanyi dangdut gitu. Cewek cowok? Cewek. Oh, ya, Segerombolan bully cewek lah ya. Kakak kelas, cuma kan itu dalam keadaan istirahat. Ya, kebayang banyak banget kan murid lagi banyak, semua murid pada nengok kan. Ya gue merasa diri gue penyanyi dangdut. Kanan kiri gue tengok ke temen gue, nggak mungkin penyanyi dangdut. Ini jazz, ini rock ya. Iya, nggak mungkin. Wah, Oh, gue nggak doang mungkin. nih, gue doang biduan nih kata gue gitu kan. Set, oh lu berani sama gue telepon bapak gue lu ya. Gitu. Hari itu juga Hari itu juga. bokap lu datang. Iya. Datang hari itu juga. Wah, bapak gue datang udah kayak udah kayak punya sekolah. Malek. Iya, dia pada diri di depan kelasnya tuh di atas, tunjuk-tunjuk sama bapak gue. Tolong lo semua gitu sama bapak. Bapak gue mah jagoan karena gini ya, Kang. Ayu dan keluarga tuh nggak pernah sama sekali ngusik orang. Ya. Jadi kalau kita diusik, Pada saat diusik, lu kenapa Lu gitu? kenapa? Punya urusan apa gitu? Sampai sekarang gitu. Jadi ya wajar lah seorang bapak kan Iyalah, ngebela anak anaknya ya. gitu kan. Udah tuh turun, udah di depan bapak gue. Nih tadi nih dia nih yang ngata-ngatain Ayu nih. Nih yang pakai softline nih yang ngata-ngatain. Lu hidup lu kayak sinetron lu. Biarin gue mah, coba dia berani nggak ngomong gitu depan bapak gue. Akhirnya Kan gimana gitu tuh? kan. Pada diam? Ya pada diam. Enggak kok, yang dimaksud bukan Ayu. Emang gue Siapa doang lagi? penyanyi dangdut? Siapa lagi lo? Siapa lagi lo? Iya, gue doang yang penyanyi dangdut. Wah, sampai gue telak pinggang depan bapak gue. Gue berani.
Untungnya besok dia nggak ngeroyok gue lagi. Udah takut Iya makanya gue kayaknya pertanyaan pada. tadi apakah setelah itu tetap dibully nggak gitu? Enggak Ya ada yang bagus lah, ngebully berarti gue. ada ininya, dampak positifnya adalah. Iya, enggak ada. Supaya nggak ini lagi. Supaya nggak berani gitu loh, Kang. Ini kan murang kali lo. Tapi ini bener-bener ini murang kali gua nih. Gua tuh SMA itu wakil ketua OSIS. Gua tuh bener. Pintar dong lu berarti, Kang. Enggak juga lah, biasa aja. Akhirnya kelas 2 si Arman aja deh jadi wakil ketua OSIS. Ketua OSISnya ada Budiman teman gua. Nah, ketua OSISnya Budiman, tapi Budiman juga ada punya nama lain. Nama lainnya dia ketua OSIS Renaldi. Gua kan lagi ngomongin Budiman, teman gua dipanggilnya Renaldi ketua OSIS. Gue udah pilih. Enggak, tapi gua bener, gua wakil ketua OSIS. Demi Allah gua wakil ketua OSIS sama 5 Bandung. Angkatan 90 ya, lu kan tanya. masih wakil kan? Kalau dulu gue pacaran sama ketua OSIS. Namanya Bu. Gua Namanya Renaldi. Rena. Bentar penonton. Kabarnya itu ganteng bener. Zaman dulu iya. Zaman dulu ya ganteng ya. Tapi nggak tinggi, tapi Pas lah, mungkin ya tingginya sama. Enggak tinggian dia. Oh, oke. Tapi ya gitulah berkarismatik. Jadi Kang, Karismatik nggak apa-apa, asal jangan simpatik. Simpanse pakai batik soalnya. Kang, jadi nih ya dulu Heeh. gue tuh SMP gue tuh nggak pernah pacaran. Tapi sekalinya gue pacaran, gue sama ketua OSIS. Tapi bener lu pacaran akhirnya? Maksudnya pacaran monyet lah, pacaran cinta monyet lagi. Cinta monyet, Tapi Kang. bener pacaran akhirnya? Berapa lama? Gue pacaran gue berapa lama ya? Tahu gue lupa berapa lama. Gue lupa berapa lama. Yang jelas gue pacaran aja. Tapi pacarannya gimana? Konon katanya kan ayah Rojak dan ibu itu gak boleh lu pacaran, sampai ke mall aja dibuntutin. Iya. Terus gimana? Iya, lu tahu aja lu. Jadi ya jadi ya Itu ceritanya apa kalau dibuntutin? gue sih nggak pacaran, maksudnya Ya pacaran cinta monyet lah ya, cinta apa monyet teman kalau- dekat lah ya, Kalau teman di dekat. sekolah misalnya kayak istirahat bareng. Gitu ya, paling pacarannya gandengan. Ya emang gitu. Tapi gua sampai SMA juga gua pengen gitu lah, maksudnya gandengan tuh udah duk udah Iya, gitu. iya, ya. udah. Heeh. Ya udah gitu pacaran. Udah dulu ceritanya dia mau pindah kemana gitu. Gue nangis gitu. Kamu ninggalin aku. Aduh, males dah gue dah. Ya udah. Dulu akhirnya gara-gara dia begitu. Akhirnya putus gara-gara apa gitu. Bukannya putus lu gara-gara kecantol ada yang cowok cakep lagi? Lu putusin. Siapa ya? Hah? Lomba paduan suara. Ketemu ada yang gak? Di Balai Kota Depok. Hah? Apa paduan? Di Balai Kota Depok. Wis, ada sekolah lain. Hah? Iya bener. Hah? Iya bener, ada dari SMP Kasih. Namanya Julian dulu. Julia. Oke. Tapi emang cakep, Kang. Hah? Emang cakep. Emang cakep banget. Kalau buat ukuran zaman dulu ya, tinggi. Udah gitu kan kita kan vokal grup kan dari sekolah, dari antar sekolah. Ketemu lah pas lomba. Tapi itu kayaknya udah putus dari Renaldi. Oh, si Renaldi bukan diputusin gara-gara Julian, bukan. Enggak, gue putus sama Renaldi emang putus benar gitu. Cuma ketemu sama dia nih. Gitu sama si Julian ini. Julian, wes gawat nih, cakep banget gitu. Cakep. Ya agak-agak Chinese sih, tapi Ya, putih, ya. tinggi, cakep gitu. Enggak, akhirnya dia pacaran enggak sama si Julian? Enggak. Oh, jadi cuma ketemu di situ doang. Ketemu di situ doang. Enggak. Jalan pernah tapi sama teman-teman rame-rame. Oh iya, rame-rame Udah tapi berdua. ya. Udah, terus ya udah main gitu aja tapi enggak sampai jadian sih. Seingat gue sih enggak. Oke. Ya enggak lah, iya emang enggak. Siap. Dia lagi. Silakan Bu. Lu rajin amat sih lu, bolak-balik aja lu. Waduh, karet Jepang. Gue bawa boleh nih ntar? Boleh. Karet Jepang warna-warni, ada apa dengan cerita itu? Dulu gue tuh sering banget dikuncir-kuncir. Gue tuh dikuncir, waduh, zaman SD. Kuncir 2 nih. Bapak gue yang suka nguncirin. Kuncir 2 nih. Kalau belum sampai jeceng banget ke atas,
Nggak mau. Nggak mau. Jadi Nggak mau kunciran sekolah gue lu. zaman dulu tuh kayak stang motor anak zaman sekarang. Yo. Nah, yang begitu dah. Nggak mau lu, nggak mau sekolah kalau belum gitu. Iya, sampai rapi banget. Orang biasanya kalau bocah ya, pulang sekolah rambut udah acak adul. Iya. Gue mah pergi rapi, pulang juga rapi Masih gitu? lagi. Rambut gue, karena emang gitu. Karena buat gue, apa ya, bisa konsentrasi belajarnya bisa lebih enak. Oh ya? Oh sampai kayak gitu loh? Iya. Maksudnya psikisnya sampai Iya, sampai gitu? karena kalau misalnya rambut digerai nih kan, sekolah, main rambut, Oh iya. kunci iya. rambut, oh udah nggak bener deh. SD gue pasti selalu dikuncir. Tapi Nggak- SMP masih nggak? Enggak, SMP. Oh, udah enggak. Malu dong gue. Saking gue naik Gitu ya? PA, iya. Masa ada Sailor Moon sekolah iya, SMP? Gue nggak mungkin dong kalau SMP gitu. Dan pasti gue selalu dikuncir, kuncir 2, kuncir 1, disambung-sambung lah pokoknya sampai naik-naik. Tapi gue jadi trade center. Teman-teman gue semua pada menirukan itu. Oh. Karena emang kuncirannya rapi, Kang. Si ayah rojak tuh ya? Iya. Ntar ibu gue lah, ganti-gantian aja siapa yang mau. Kadang tetangga juga kalau mau boleh. Oke, apa namanya? Gue dari tadi tuh memperhatikan ayah rojak itu begitu kayaknya ayah rojak. Iya. Ada maksudnya ayah rojak, Iya. nguncir ayah rojak. Iya. Ya pastilah kalau ibu juga udah pasti. Tapi ayah rojak Iya. tuh kalau gue lihat lu juga ya gue kan jarang ketemu, gue kan bukan Ruben atau Ivan yang emang Iya. setiap hari ketemu lah Iya, atau Wendy iya, gitu. iya. Tapi gue lihat di infotainment atau di berita apapun memang ayah rojak tuh sosok yang kayaknya dan kelihatan dari muka, dari cara mengucapkan nama Iya. Ayu itu bener-bener deket gitu ya. Banget. Nah itu tuh boleh lu gambarin gak sih si ayah tuh sorry, ke adik lo ayah begitu nggak? Enggak terlalu. Nggak terlalu. Nah, gue mau nanya, maksudnya kenapa sih ada efek? Sebetulnya ada apa sih dari seorang Ayu tuh sampai ayah tuh begitu kayak melindungi banget gitu? Ya mungkin dia tahu perjuangan gue kali ya. Oke. Dan dia apa ya? Emang tipenya ya begitu, maksudnya ya dari kecil emang ngejaga gue banget sih. Sampai gue gede pun, sampai gue kayak sekarang pun dia masih yang ya bisa dibilang sangat care sih. Ya tapi sama Siva juga sama aja lah. Iya. Sama Ya, iya sama-sama anak. si ayah tuh sampai nungguin sekolah tuh pakai motornya dia sampai nungguin lu, ya kan? Iya nungguin gue. Sampai pulang sekolah. SMP, kalau enggak SD sih ya dulu. Ya tapi jarang-jarang, kadang stay, kadang kerja, ntar jemput lagi gitu. Pasti yang jelas dia suka jemput. Pas SMA aja gue udah bisa bawa motor, dia nggak jemput. Oh lu Sampai udah main motoran tuh? Iya. SMA? Gue udah naik motor. Oh, udah naik motor. Asik. Oke. Naik motor, geng Nero gue. Namanya Nero. Enggak, Kang, bercanda. Oh, gua kira Nero. Enggak, gue naik motor. Boleh bahas tuh, kamu bahas kalau Nero. Enggak. Oke. Nah, sekarang sorry. Ini gue bukan masalah flashback cerita lo, dan ini bukan Iya. karena tidak ada hubungan dengan orang kali. Iya. Cuman gue pengen tahu aja, lo kan pernah menikah terus ya kebetulan Iya. harus bercerai karena Betul. sebuah keadaan, Betul. terus tunangan ya. Jadi sebetulnya sosok yang lu cari lelaki seperti apa sih? Kalau gue tuh orangnya simple ya, Kang. Oke. Gue sekarang jadi realistis. Karena udah banyak pelajaran yang gue dapat, gue harus cari laki-laki yang emang harus lebih dari gue. Lebih dari lo. Iya. Nah, sorry, lebih dari lo tuh artinya luas loh. Maksud lo langsung Maksudnya gue gini, ya intinya bisa bertanggung jawab, Oke. yang bisa membahagiakan gue dan juga Bilkis terutama. Ya pokoknya bisa ngebahagiain gue, lahir dan batin. Oke. Itu udah pasti ya, dan itu akan insya Allah akan langgeng gitu ya. Amin. Ya. Nah, tapi lebih itu bisa berkonotasi apakah harus lebih juga pendapatannya? Nah, gue mau nanya. Kalau misalnya nih ada seorang lelaki, Bilkis cocok, lu juga udah nyaman, Yes. nyaman ya. Tapi misalnya dia bekerja, tapi memang pendapatannya tidak mungkin Melebihi. menyusul lah atau melebihi Ayu. Nah, itu gimana? Sebenarnya gue nggak masalah. Gak masalah. Yang penting dia bertanggung jawab, tahu Ya. hal kecil dan tahu dirinya sebagai laki-laki. Maksudnya ya paham lah ya kan, dari hal kecil ya. Kalau laki-laki ya peka lah gitu. Oke. Gue sih nggak masalah. Oke. Terus kan Bilkis sekarang Bilkis berapa ya? Bilkis umur 7 tahun. Nah, pernah nggak Bilkis nanya gue pengen sosok seperti apa? Kalau pernah udah curhat gitu maksud gue? Kalau Bilkis sebenarnya kan kalau sekarang nih ya, dia lebih kayak enggak, udah pengen sama bunda aja. Gitu kan, bunda kan malah gitu, single parent gitu ya? Iya, kan bunda kan Wonder Woman, bunda kan udah kerja juga. Yeah. Gitu.
Tapi pernah pada saat dia umur 4 tahunan lah, apa 5 tahun, dia minta bapak udah kayak minta beli permen di Indomaret. Harus Gitu. Sampai gue tuh kaget gitu, lagi mandi tiba-tiba, Ikis mau papa sekarang juga. Lah, Umur berapa tuh? umur 4 tahun 5 tahun lah. Oke. Bunda, Ikis mau papa sekarang juga. Terus sampai Ayu bilang gini, Bilkis harus jadi anak yang baik dulu. Nanti pasti Allah kasih papa yang baik buat Bilkis. Ini Bilkis sudah jadi anak yang baik, tapi kok papa nggak datang buat Bilkis? Apa kita beli aja Bunda di Indomaret, kata dia. Dia pikir bapak, iya beneran, ini kisah nyata. Dia pikir bapaknya bisa dibeli di Indomaret kayak Kinder Joy, dia pikir. Enggak kan, namanya juga anak kecil Iya, namanya kan. juga anak Pikirannya kecil. simpel. Betul, pikirannya simpel gitu. Cuma ya gue berusaha untuk, gue tuh tidak pernah membawa suasana sedih ke Bilkis. Oke. Gue tuh berusaha untuk happy aja gitu, maksudnya ya kayak ya Bilkis kan nggak ada apa, kan ada bunda, ada ayah, ada ibu gitu kan, semua lengkap. Sampai akhirnya sekarang dia berpikiran bahwa bunda nggak usah punya pacar, udah sama Ikis aja lah, kan bunda juga udah kerja, udah bisa sendiri. Oke. Karena ini udah obrolannya udah lumayan cukup serius ya maksud gue. Lu ada gak ketakutan? Karena ini psikis Bilkis yang udah cukup lumayan dalam nih, bahwa dia melihat bundanya itu udah Wonder Woman, gitu ya, udah Wonder Woman. Nah, lu ada nggak ketakutan bahwa pada saat nanti ada seorang lelaki yang cocok sama lu, nyaman, udah lu baik, yang tadi lu bilang lah ya, yang apa diangan-angan kan? Nah, Bilkisnya kan sekarang psikisnya udah kayak begitu, dan terus tiba-tiba tidak menerima, lu udah siap nggak dengan itu? Udah ada pikiran itu nggak? Iya, harus siap. Harus siap, tapi diri gue sendiri yakin kalau dia menemukan sosok ayah yang benar-benar bisa merangkul dia, gue rasa yang bisa ngambil hatinya dia itu pasti akan luluh juga. Gitu ya kan, kita nggak pernah tahu, bisa aja besok dia minta ayah lagi kayak gitu. Iya, nggak, karena kalau menurut gue memang pernikahan Ayu ya, nikah lagi nih misalnya, Ayu nikah lagi, memang yang utama adalah bukan ke lu dulu kalau menurut gue, anak dulu. Kalau dia udah nyambung dengan anak, itu dia kan. Ibunya mah cuekin aja. Betul, tapi beneran Kang, setuju gitu maksud gue. Jadi gue tuh sekarang lebih bukan pemilih ya, lebih kayak nggak bisa, lu kalau mama gue harus anak kasarnya, dulu nih. Lu sekarang sama anak gue dulu deh. Kalau gue mah gampang, kalau anak gue happy juga kita orang tua pasti udah happy, pastilah gitu. akan jatuh cinta. Gitu, betul. Karena pasti anak kan, lu juga pasti mikirin Bilkis ya. Betul. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, sebentar Bu, ini maaf saya mengganggu Bu. Jadi begini Bu, ini depan saya itu Ayu Ting Ting Bu, seorang artis yang hebat di Indonesia. Tapi mungkin Ibu punya cerita mengenai Ayu, boleh Bu ceritakan sedikit juga nggak apa-apa Bu. Yang penting Ibu pernah punya pengalaman dengan Ayu gitu lah. Silakan Bu. Ayu Rosmalina mah nggak kena, Ayu Ting Ting mah nggak kena, Ayu Rosmalina teh kena. Oh, Ayu Rosmalina. Jadi kalau Ting Ting nggak kenal ya? Enggak, itu siapa? Oh iya bener. Coba ceritain mengenai Ayu Rosmalina. Ayu itu pacarnya tuh banyak. Wih, pacar banyak ya? Wah, lu gila lu. Sorry, sebentar ya Bu ya. Tolong ingat-ingat, mungkin Ibu udah agak lupa atau tapi paling tidak boleh nggak nyebutin nama-namanya pacarnya siapa aja lah gitu lah. Nggak apa-apa lah. Iya, waktu TK siapa namanya ya? Pokoknya TK ada, lupa namanya. SD dia kalau nggak salah Aldi kalau nggak salah. Aldi. Terus kalau SMP itu Renaldi apa Renaldi ya? Renaldi. Aldi, Renaldi. Wah tuh. Terus? SMA cowoknya mah di Bandung. Siapa tuh? Saha namanya? Mas kalau nggak salahnya. Siapa? Dimas kalau nggak Dimas. salah. Siapa ya? Dias. Oh Dias. Aduh, Dias. Siapa sih ini? Banyak banget ya. Ada lagi mungkin nama pacarnya? Waduh. Julian juga ya. Oh iya. Julian. Oh gitu. Oke, bentar ya Bu ya, sebentar ya. Iya, Bisa nebak nggak lu siapa nih? Nggak bisa sumpah. Hah? Tuh lihat tuh namanya. Teman Ayu Ting Ting siapa? Itu lihat tuh. Amel. Monyet. Kesituin. Tahu gue siapa? Astagfirullahaladzim.
gitu ya, mentang-mentang gue udah jauh lu lupain gue ya yuk. Oke, Sialan, bye. lu kenapa ngomong pakai bahasa Sunda lu? Perasaan gua nggak punya teman Sunda. Kan gue orang Depok kan ada Sunda. Bener dong. Walaupun Depok di tepis ya, Lu orang Padang lu, jangan ngomong orang Depok lu. tapi logat gue bagus kan. Amel, lu ngapain lu, Mel? Gue baru pulang dari rumah sakit. Ya Allah, ini Kang. Ini sahabat Ayu Kang dari TK, Kang. Mel. Kampret lu udah deh. Dah pulsa gua habis udah dah. Pulsa gue, bukan lu. Hebat lu punya nomornya Kang Arman, lu bangga lu punya temen artis. Dengar ya, Kang Arman yang hubungin gue nggak tahu. bener. Ah, Gue bilang, Bang dapat nomor, Bang Arman lagi. Kang Arman dapat nomor dari mana? Dari Siva katanya gitu. ya emang dasar ulernya dia. Udah dah, gue capek ngomong sama lu, males. Udah dah. Yuk lagi Mel, thank you ya Mel. Yoi. Bye, assalamualaikum. Ayo, salam. Habis ini nomornya di blok sama Kang Arman. Gila, sejahat itu gua. Enggak lah. Kang, Hei. itu Amel, temen gue dari TK, TK, SD. SD, SMP, SMA. Oh, benar-benar dari TK, SD sini. Yes. Neng Ya. Ayu Rosmalina. Sekarang gue bertanya, Ya. lu gambar, bebas gambar jelek juga nggak apa-apa. Tapi justru itu seninya. Tanda tangan dulu. Soalnya ada yang lupa nih, Gofarnya lupa. Oh, tanda Dia tangan takutnya dulu. udah cabut aja. Ini lukisan siapa? Atau kalau nggak pakai spidol aja lu gambar. Enggak. Ini gampang. Oh enggak, pakai krayon. Oke. Oke, yuk sambil lu tanda tangan. Iya. Gue tanya lu lukis tapi lu juga sambil cerita ya. Iya. Waktu kecil dulu, oh iya bener emang bagus ya tulisan lu ya, tanda tangannya gue bagus loh. Enggak bener serius Bagus, bener. ah. Waktu kecil, Iya. lu cita-cita lu zaman murang kali lu apa? Waktu kecil Pertama makan jadi macam-macam. model tuh. Kan tadi gue bilang. Asli dari kecil tuh Iya. lu jadi model. Asli pengen jadi model, terus pengen jadi pramugari gitu. Oke. Nah, berarti tadi lu udah nyeletuk pramugari, terus Iya. model. Terserah lu lah mau ngelukis pramugari atau model terserah. Model kayaknya gue. Model, oke. Ya, Ya, kalau sambil ini lu gua sambil gambar ngelukis pakai- ya. Iya dah. Pakai ini. Kenapa lu zaman dulu tuh model gitu pengennya? Biasanya kan kalau dulu kalau kita kecil mah ya kalau cewek ya, kalau cowok mah kan tentara. Nah, kalau cewek itu kan biasanya dokter gitu kan, Iya. atau perawat gitu kan. Kenapa lu tiba-tiba model? Ya kan cantik model, jenjang kakinya tinggi-tinggi. Lu pengen menjadi seorang yang cantik gitu ya, Iya. jenjang gitu ya. Betul. Oke, makanya tadi kalau nggak salah dari SD kelas 4 ya. Iya. SD kelas 4 kan? 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun udah ikutan itu ya, fashion show gitu. Oke, model. Nah, tapi akhirnya lu model terus lah tadi lu menyadari bahwa ternyata tingginya enggak lah kurang memadai kalau jadi model gitu kan. Akhirnya lu jadi ke nyanyi kan ya, karena nyokap lu juga nyanyi. Dan lu akhirnya benar jadi penyanyi sekarang. Nah, Iya. sambil udah belum selesai. Belum. Gua mau ke pertanyaan kedua untuk lu ngelukis juga soalnya. Boleh. Terus Oke. Kang? Nah, apa yang waktu kecil, waktu murang kali lu takut sampai nangis gitu? Lu pernah nggak ada satu kejadian? Mungkin lu gambarin tuh, misalnya cicak gitu atau takut kecoa gitu, lu gitu. Pernah nggak sampai nangis gitu? Masih kecilnya? Lihat ondel-ondel. Oh suntik ya? kali, ondel-ondel. Iya, ngeliat ondel-ondel sama badut. Tapi kalau sampai nangis banget ya? Suntik kali ya? Suntik. Ya suntik berarti lukis suntik. Iya kan? Berarti kan Iya. suntik ya. Nah, pertanyaan berikutnya, lu waktu kecil punya superhero? Ah? Superhero? Iya, maksudnya tokoh yang lu senengin. Sailor Moon kayak apa kayak gitu. Pernah nggak waktu zaman kecil? Ya Sailor Moon ya. Apa? Sailor Moon. Oh, Sailor Moon. Kalau hero kan? Iya. Iya. Waktu kecil. Bisa nggak lu lukis Sailor Moon? Atau kalau nggak tulis aja Sailor Moon. Agak susah tapi emang soalnya Sailor Moon mah. Bisa. Ya sok lah bisa mah tuh. Sok. Ini gimana sih maksudnya?
Gue tulis apa enggak nih? Gue gambar enggak? Nggak apa-apa kalau nggak bisa tuh kayak Meli kan nulis aja udah kesusahan. Kenapa lu demen sama Sailor Moon? Ya, jarum suntik. Lu kenapa demen sama Sailor Moon? Dengan Karena kekuatan bulan. Iya, karena itunya, hayalannya, lu Iya, pengen jadi dan Sailor dia Moon. cantik. Oh, tetap cantik lu tuh ya. Tetep. Ada mata-matanya kan dia di sini. Yoi, kayak itu India gitu. Kalau ya bisa atau diberi kekuatan sama Allah, Iya. lu untuk merubah sesuatu yang telah terjadi, ada nggak satu peristiwa yang pengen lu rubah? Jangan ini ya, maksudnya nggak mau Kang, karena kalau dirubah belum tentu jadi Ayu yang sekarang gitu kan, dengan kehidupan yang, tapi ini berandai-andai. Adakah satu peristiwa yang membuat lu, aduh, coba kalau ini gini, ada nggak? Mungkin apa ya? Kalau gue bilang, gue nggak gagal nikah sih. Nggak gagal nikah, Iya, oke. itu yang pengen gue rubah. Udah. Itu aja. Tapi bukan berarti gue menyesal punya Bilkis ya kan? Iya makanya Iya. kalau jangan ke situ, karena pasti Iya. kan ya Kang, kalau gua rubah ntar Iya. ya nggak ada Bilkis, nggak Iya. gua jadi gitu. Iya. Enggak. Maksudnya ini berandai-andai kan gitu ya. Gue nggak salah orang dan gue tidak gagal dalam pernikahan gue. Gitu. Oke. Oke. Nah, kalau lu pikir masa kecil lu bahagia nggak? Sangat Sangat bahagia. Sangat bahagia. Nah sekarang Ayu Ting Ting yang tadi gue bilang intronya gitu ya, seorang penyanyi yang meteor biasanya itu kadang-kadang kebanyakan Iya. meteor juga turunnya tuh gitu ya. Iya. Tapi lu berhasil di musik Indonesia untuk tetap bertahan walaupun sekarang Amin, lu melebarkan sayap, Amin, amin, jadi amin. host ya, Amin, amin, amin. ya penyanyi tetap dan sebagainya. Iya. Nah kalau gue nanya sama lo, yuk lu mau berterima kasih ke siapa sih sampai menjadi Ayu Ting Ting yang detik ini sekarang menjadi seperti ini? Wah pastilah Ayah Rojak, ibu bla 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 dan sebagainya ya. Iya. Nah, ada nggak orang yang menurut lu sampai lu jadi begini nih? Siapa? Di luar keluarga yang tercinta. Kalau di luar keluarga. Atau gini, sorry. Boleh orang, tapi boleh sesuatu yang kenapa sih sampai jadi Ayu Ting Ting sekarang itu kenapa gitu? Apa ya? Siapa ya? Ya banyak sih ya Kang, orang-orang di belakang yang memang orang yang awalnya menemukan gue bisa sampai masuk ke studio rekaman. Sebenarnya ada namanya Ayah Acing. Itu dia benar-benar ngelihat gue pertama kali dan ngajak gue ke studio recording dan ketemu sama pencipta lagu gue, Ayah Dadan. Itu ya apa? Yang nyiptain lagu Alamat Palsu. Alamat palsu. Semua. Sampai Sambalado kemarin juga. Itu Ayah Dadan juga? Itu Ayah Dadan juga. Oke. Jadi Itu memang keren semua. banget ya lagunya. Iya. Gue seneng banget. Ting Ting juga iya gitu. Nama Ting Ting tuh. Nama Ting Ting tuh kan. Nah, kalau nama Ayah Ting Dadan Ting tuh atau- dari produser aku dulu di Akurama. Siapa? Bapaknya Ciuli dulu. Aku kan yang pegang Ciuli. Oke. Cewek. Oh bapaknya Ciuli. Bapaknya. Nama Rosmalina tuh diganti jadi Ting Ting. Iya, kata bapaknya Sejarahnya gitu. tidak apa? Katanya. Dia bilang ya karena masih Ting Ting juga. Oh, kayak- Dan ada lagu Ting Ting juga waktu Oke. itu kan bareng Ayu nyanyiin. Jadi udahlah kita namain aja Ayu Ting Ting, ini kan komersil gitu dan kayaknya lucu aja gitu kalau ibarat kalau orang Chinese tuh hoki lah. Hoki. Gitu. Oh ya udah akhirnya sampai sekarang nama Ayu Ting Ting Iya. gitu. Dewi juga sama kan. Dewi Yuliarti Ningsih namanya kan. Jadi Dewi Gita itu juga dikasih kayak lu gini. Oh sama iya. produsernya. Iya kan sama produser aku tuh gitu. Jadi ya udah. Dan ya mereka sih orang-orang yang bisa membuat aku bisa bertahan sampai sekarang dan fans juga sih sebenarnya. Yap. Gitu. Yang walaupun mungkin di luar sana banyak orang yang nggak suka ya wajar lah yang Ya namanya wajar lah pro kontra mah. pro dan wajar. kontra gitu. Cuma bersyukur juga punya fans yang sangat fanatik gitu loh Kang. Yap. Yang banyak banget dan hampir setiap hari mereka menghabiskan waktunya untuk aku gitu. Nah, oke. Nah, sekarang pertanyaan gua adalah ini yuk. Apa namanya? Lu apa sih yang lu rasakan dari diri lu sendiri? Kenapa bisa sampai Ayu Ting Ting sekarang itu? Apa sih yang lu pernah apa yang lu lakukan itu apa gitu? Determinasi apa yang lu lakukan?
kerja keras apa dan segala macam, karena kan lu tuh dibully, ya kan, Iya. dibully sama kanan Iya. kiri. Pada Iya. saat ada berita perceraian lu yang dulu gitu ya, yang ayahnya Bilqis Iya. itu, wah itu sampai gua sampai gila nih orang, ini kasihan banget ya Ayu sampai berbulan-bulan bahkan tahunan Iya, gitu ya. iya, Nah, tapi iya, ternyata tetap aja karir lu tuh melenggang aja tetap sampai Iya. sekarang. Siapa sih yang tahu Ayu ini? Nah, Iya. apa sih yang dari lu tuh, apa yang lu lakukan tuh, apa bisa sampai Ayu Iya. jadi seperti? Kalau gue sih ya Kang, karena gini, kalau gue tuh percaya semua rezeki udah Allah yang ngatur. Ya, ya udah pasti. Gitu. Jadi walaupun orang mau ngejelekin gue, orang mau bikin gue, orang menghujat gue kanan kiri, tapi kalau orang tua gue masih berdiri tegak buat ngedoain gue dan support gue, dan kebetulan memang gue nih terjun ke dunia entertain ini buat orang tua gue gitu. Ya, niatnya. Bukan buat, ada kan orang yang berkecimpung ya buat kesenangan pribadi, Ya, buat ya. mencari uang pribadi. Kalau gue memang jerih payah gue semuanya memang orang tua gue yang pegang, gitu. Jadi gue benar-benar kerja nih ya buat keluarga, gitu. Jadi ya alhamdulillah Allah selalu ngasih kelancaran itu sampai Ya, sekarang, dan ya, gue ya. masih bisa bertahan walaupun mungkin udah kanan kiri ya, orang semakin tinggi pohon semakin Betul. tinggi semakin kencang anginnya kan, walaupun semakin kencang gitu cobaannya, tapi ya Tuhan tuh nggak tidur gitu. Dan dia tuh sangat adil gitu. Maksudnya ya tetap ngejaga karir gue dan posisi gue tetap berdiri tegak sampai sekarang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Selain Allah, selain orang tua, Ya. ada lagi yang mungkin kerja keras atau mungkin kedisiplinan. Karena gue tadi lihat dia datang, Ayu tuh datang sebelum waktunya lu datang. Nah, itu sangat penting kalau menurut gue, disiplin waktu ya, menghargai apapun itu gitu. Iya, Nah iya. itu ada. Ya kalau kedisiplinnya sih ya gue walaupun nggak disiplin banget, cuma seenggaknya ya berusaha untuk datang ya, inilah nyesuaiin waktunya gitu lah ya Kang. Kadang kan juga ada terlambatnya juga orang kan. Terus kalau bilang disiplin banget sih enggak juga. Rajin iya, ya gue setiap hari kerja ya. Gitu. Jadi ya udah, gue orangnya alhamdulillah kalau masih ada job ya udah jalan terus. Pernahkah merasa jenuh? Bukan jenuh. Pernahkah merasa capek pada saat lu stripping terus banyak kerjaan dan sebagainya? Kalau dibilang capek juga kita nggak bisa ngomong capek ya Kang, nggak Oke. boleh ngomong capek juga ya, karena itu kan rezeki ya. Kalau tiba-tiba Tuhan stop, nauzubillah min zalik, gitu, jangan sampai gitu. Mungkin kalau jenuh iya kali ya. Nah pada saat jenuh lu biasanya apa? Melakukan apa yang? Ya kadang gue minta liburan aja gitu, sama keluarga gue liburan kemana pergi. Lu senengnya apa sih kalau liburan gitu? Maksudnya libur keluar kota, keluar negeri, atau cukup di rumah aja ngabisin waktu? Kalau sekarang sih kayak gue pengen kayak keluar kota. Keluar kota. Kalau bisa keluar negeri Iya, gitu kan. tapi sekarang Maksudnya masih ribet pandemi, sama masih ribet gitu kan. Kayak kemarin gue belum lama tuh jalan-jalan sama keluarga besar, naik bus Oh. keliling Jawa. Oh. Gitu. Jadi emang naik Bromo gitu. Jadi emang senang aja nge-refresh, karena mungkin gue setiap hari terlalu kerja Iya, terus kali ya, dan gue wajar. tuh pulang kerja tuh gue nggak pernah main Kang. Gue tuh gitu. Jadi kerja pulang, kerja pulang. gitu. Jarang tuh gue namanya nongkrong sama teman-teman gue, ketawa ketiwi, apalagi sama teman-teman artis. Gue sama. Gitu. Jarang Kang. Sama banget. Gitu. Jadi udah ngabisin waktunya di rumah bareng sama keluarga. Sama anak, sampai rumah juga udah lelah gitu kan, udah istirahat, udah. Nah sekarang ada pertanyaan gini, kemarin gue banyak ada yang nyeletuk dari pembantu gue, Iya. yang selalu nonton Brownies. Ya. Terus dari ada teman gue, lu sekarang tuh kita bicara sebelum pandemi Iya. ya. Lu lebih banyak nge-host sekarang, stripping host itu, atau nyanyi masih tetap juga oke? Banyak? Karena sekarang pandemi ya, jadi Oh nyanyi. enggak, kita berbicara sebelum pandemi. Oh sebelum? Hah. Enggak juga sih Kang, karena gini, gue tuh udah ngerasain yang namanya, wah udah keliling udah cukup deh. Oke. Dari yang tempat-tempat jauh. Iya, terpencil karena apa. dangdut itu kan bisa sampai pelosok kecamatan, kabupaten dan sebagainya. Betul Kalau banget. pop itu nggak mungkin aja, tapi kayaknya nggak mungkin deh pop itu masuk ke kayak kabupaten, kayak dangdut itu susah kalau menurut gue. Jadi gue tuh udah beberapa tahun ini, apalagi semenjak punya Bilqis, gue tuh ngebatasin gitu Kang. Oh, Kayak gue oke. tuh nggak bisa kalau misalnya sampai di kota besar, misalnya nih, gue perjalanan 8 jam lagi, itu gue udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Dulu mah disikat, Dulu mah gue sikat gitu, orang Sunda iya. mah. Sekarang udah punya Bilqis, gue pasti semepet mungkin gue berangkat. Oke. Misalnya acara malam, kalau misalnya paginya masih bisa gue berangkat pagi. Oke. Acara pagi, sore atau pesawat malam apapun Ya, yang kita paling berangkat. terakhir, Yang pesawat paling terakhir terakhir, gitu. Dan pulang pun setelah selesai acara. Iya, betul. Gitu loh, Siang Kang. atau sore lah gitu kan. Benar gitu. Paling kalau misalnya ada job juga kebanyakan di daerah-daerah yang memang jauh. Oh,
Gua kira lu milih yang pesawat aja, bukan yang jalan lagi gitu kan. Biasanya ada tuh Iya. pesawat jalan lagi. Rata-rata kebanyakan yang jalan lagi. Nah, lu tolak Dan tuh gue, sekarang. Udah tolak. Gitu, udah maksudnya ya kecuali kalau misalnya emang tempatnya sesuai kayak tempatnya enak bisa liburan ngajak Dibawa. keluarga kita bawa iya. gitu Sama kan. tuh kayak gua gitu. Tapi kalau enggak kan kita udah ngabisin waktu Kang. Betul. Gitu. Aturan kita sehari udah balik, ini bisa 2-3 2-3 hari karena hari. perjalanannya jauh iya. gitu. Jadi gue lebih milih karena udah keasikan juga di live terus. Ya, Kayak stripping nge-host, ya. bercanda-bercanda, Ya. acara lawakan, komedi gitu. Dan guanya juga nyaman. Ya. Ngeklik teman-teman gue Ya. nih, walaupun gue jarang main sama mereka, tapi Ya. pada saat ketemu gue tahu apa yang Klik. mereka mainin tuh gue ngeklik. Ya alhamdulillah job nyanyinya ini, tapi di TV-nya Berarti kalau gitu presentasi lu sekarang ya, bukan Iya. Ayu Ting Ting dulu. Nyanyi udah berkurang dong ya? Iya. Udah berkurang. Berarti Iya. kalau bisa dipresentasi berapa persen antara host host komedi itu disatuin Iya. sama nyanyi. 60 host Iya, komedi, 40 nyanyi. Iya. Oh. Bisa dibilang Kalau dulu gitu. mah 100% kan ya, 100% lah ya nyanyi dulu ya. mah. Tapi gue bersyukur sih karena maksudnya apalagi yang zaman pandemi gini kan, gue bisa beralihnya, maksudnya gitu, bisa Halus lah ya, memanfaatkan, halus. iya. Jadi alhamdulillah lu tetap ada rezeki Alhamdulillah, karena betul. dulu di Jakarta nge-host Benar, doang, nggak pakai betul. pesawat, bla 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 dan sebagainya. Betul gitu. Dan gue masih bisa menunjukkan eksistensi gue di dunia hiburan ya. Alhamdulillah sih. Ya. Gitu. Ayo Ting Ting. Keren. Salamnya murang kali. Gue Iya. nyebut murang kali, gini kan? Gini, terus gini. lu alus pisan. Oke. Murang kali, Halus pisan, beneran halus ini mah. tapi sebelum cabut, Iya. lu buka loker. Buka apaan lagi sih? Loker buka lagi. Apa lagi nih? Buka. Nggak mungkin, tenang aja. Kalau tadi aja biasa-biasa aja. Lucu Kang, saya buka. Hah? Ayo, tapi duduk lagi ya. Setelah dibuka duduk lagi. Enggak keras. Ini gua nahan. Bukan binatang kan? Bukan, gua mah nggak ada gitu-gituan. Ngapain? Nah, buka, bawa. Nah, yeah. Ya Allah, apaan ini Kang? Oh, buka. Pengen dibuka gua. Pengen. Itu hadiah dari Murang Kali Oh, untuk Ayu Ting Ting. beneran. Beneran, gua mah bermodal. Oh, Tuh, iya, sok makasih buka. loh. Buka, sobekin. Ada gunting? Bisa nggak disobekin lo? Takutnya. Coklat ini. Hah? Hah? Bisa nggak? Bisa. Bisa. Oh bisa. Nggak bisa, susah. Enggak. Harus digunting. Oh, bisa. Oh bisa. Bisa. Dibukain. Lucu banget. Yeay. Wah. Nih. Kurang kali. Nih. Oh, dijual ini Kang? Oh, dijual. Oh, kirain Udah dijual. asal lu produksi. Oh. Banget tuh bikinnya. Ya gua kirain ntar nih bisa aja kan acara ngetop. Ya, Jadi souvenir di depan dijualin. gue untuk sementara ini gue nggak mau yang tie dye, kaos tie dye ini benar-benar gue produksi untuk bintang tamu. Gue nggak akan jual sampai kapanpun. Thank you Kang Kalau jual ya Arman. mungkin yang lain lah, nggak kayak gitu. Tapi jujur ya, gue senang. Maksudnya ini satu kebanggaan juga buat gue bisa diundang di acaranya Kang Arman, karena Kang Arman ini bisa dibilang salah satu legend. Ini beneran Kang. Lu kalau Dan- ngomong legend, gue mikirnya Borobudur gila. Tapi bener Kang, jadi dulu tuh awal-awal gue ngetop ya, pertama kali gue konser di Semanggi. Semanggi mana? Iya, Plaza apa sih? Plaza Semanggi. Enggak, Semanggi itu apa tuh bawahnya? Plaza Semanggi apaan bawahnya itu? Plaza Semanggi. Balai Sarbi. Balai Sarbini. Iya benar-benar. Iya Plaza Semanggi, Balai Sarbini. Gue konser di Balai Sarbini. Gue inget banget. Pertama kali gue ngetop, gue nyanyi sama Kang Arman, nyanyi lagu Panas, Iya, Panas. iya, Ingat banget Kang Iya. gue di situ Kang, pertama kali sama Kang Arman. Aduh, sekarang udah jadi. Kayaknya lu sama gue terakhir tuh yang di Ancol ya. Ingat nggak sebuah perusahaan gathering? Off air ya Man? Off air, iya off iya airan. iya. Kayaknya itu iya, deh. Iya kali, iya. Yuk sebelum pergi seperti biasa lu ke sana. Ya. Terus jangan lupa kan like dan subscribe Ya. channel Arman Maulana. Kalau gua jangan lupa Like and like subscribe. and subscribe. Oh, maksudnya? Jangan like and subscribe. Oh, jangan like. lupa like dan subscribe Oh, oke. channel Arman. Oke, Sana. oke. Guys, jangan lupa like and subscribe channel YouTube-nya Arman Maulana. Pastinya ada tayangan murang kali, pokoknya seru banget, keren. Terima kasih banyak sekali lagi. Jangan lupa nonton, like and subscribe. Kemana kan ku cari
wanna be with you.